猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, dua sosok Taisu muncul di hadapan Jushi. Di sana ada sedikit pertempuran, yang mana salah satu dari praktisi Taisu tersinggung karena dikatakan tidak terlalu kuat. Sampai akhirnya Taisu 817 memanggil Dewa Taisu ke menara pembantaian. Dan scene pun berganti. Pada akhirnya, lautan energi Xiaoyan untuk sementara waktu ditingkatkan pada 1,9 miliar sumber energi. Satu pil emas membuat Xiaoyan meningkatkan ratusan juta energi. Dan ini sudah merupakan angka yang sangat menakutkan. Xiaoyan pun perlahan membuka matanya. Tapi saat dia membuka matanya, dia tiba-tiba terkejut karena wajah hitam muncul di depannya yang menyebabkan Xiaoyan menghindar kembali tanpa sadar. 841. Apa yang kamu lakukan? Ucap Taisu 853 dengan wajah yang bingung. Wajah hitam itu juga berbicara saat ini. Dia tidak lain adalah Taisu 853 yang saat ini dia sudah hampir pulih dari luka yang dia derita sebelumnya. Aku sedang berkultivasi, ucap Xiaoyan dengan gugup. Tutup matamu dan beristirahatlah, lukamu masih belum pulih sepenuhnya, ucap Xiaoyan kembali. Xiaoyan hampir keceplosan, meskipun dia tidak bisa memahaminya dengan baik, tetapi menilai dari banyak perilaku dan kekurangan dari praktisi Taisu tertarik pada pil energi, dia khawatir bahwa itu sangat aneh di mata mereka. Aku juga bertarung beberapa dari mereka dan juga menderita beberapa luka. Ngomong-ngomong, bagaimana pemulihanmu? Tanya Xiaoyan yang mencoba membuat alasan. Taisu 853 pun berhenti dan perlahan berdiri untuk menjawab pertanyaan Xiaoyan. Aku hampir pulih. Kita telah menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Sepertinya kita harus bergegas ke lantai 9 untuk bertemu yang lainnya, ucap Taisu 853. Xiaoyan awalnya ingin menelan pil emas keduanya, karena dalam kondisinya saat ini, dia mungkin bisa untuk menerobos mencapai puncak Dewa Bintang 9 dalam satu gerakan. Tetapi, begitu Taisu 853 mengetahuinya bahwa Xiaoyan sedang berkultivasi, identitasnya pasti akan terungkap. Dengan ini, Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan segera berdiri, lalu dia berkata, "Baiklah, ayo kita pergi," ucap Xiaoyan. Taisu 853 pun mengangguk sedikit. Lalu, kemudian kedua sosok itu menyapu bersama. Mereka menuju balok cahaya yang menuju lantai 9. Di udara, dua pelangi panjang berlari di kejauhan. Tetapi, tidak ada yang berani membuat masalah lagi dengan mereka. Yuan apakah menara pembantaian bisa menampung semua orang di lantai selanjutnya? Tanya Xiaoyan pada sang ratu yang menggunakan kekuatan jiwanya. Iya, tetapi ruangannya lebih luas. Bahkan, itu tidak masalah untuk menampung 10.000 orang, ucap sang ratu. Sosok kaisar wanita itu muncul dengan tenang di samping Xiaoyan seperti bayangan. Kini, Xiaoyan dan Taisu 853 sedang berlari kencang, dan sosok sang ratu tampaknya berada pada dimensi yang berbeda, sehingga dia tidak bisa ditemukan oleh Taisu 853. Sang ratu berdiri dengan tenang di udara, tapi dia masih menjaga kecepatannya. Bahkan, ketika sang ratu muncul, tampaknya Taisu 853 di sampingnya tidak dapat melihatnya, yang mana menunjukkan bahwa meskipun dia sudah mati, kekuatannya masih sangat kuat. Setidaknya, dia masih lebih kuat untuk melampaui level Xiaoyan. Sebenarnya, Xiaoyan juga penasaran dengan kekuatan sang ratu. Jadi, dia pun bertanya dengan rasa ingin tahu. Yuan ranah apa yang kamu capai ketika kamu berada di puncakmu? Tanya Xiaoyan. Itu sudah terlalu lama. Aku lupa. Tapi, seharusnya aku sudah mencapai dewa keabadian, jawab sang ratu. Sang ratu menjawabnya dengan santai, dan ketika mendengar itu, Xiaoyan merasa malu. Sang ratu ada di puncak kekuatannya sudah lama sekali, dan dia bahkan bisa melupakan kekuatan apa yang dia miliki saat itu. Dewa keabadian? Apakah ada yang lebih kuat daripada kaisar keabadian? Gumam Xiaoyan. Tentu saja, keduanya tidak ada bandingannya, ucap sang ratu sambil menganggukkan kepalanya. Apakah kekuatan dewa tertinggi juga di ranah itu?
Tanya Xiaoyan. Sebelumnya, di dalam malapetaka dewanya, Xiaoyan bisa merasakan kekuatan dari dewa tertinggi. Jadi, dia sedikit memahami perasaan itu. Apakah kamu belum membangunkan ingatanmu? Tanya sang ratu dengan wajah yang sedikit aneh. Ah, tidak. Dia pasti sengaja tidak ingin meninggalkan kenangannya. Jadi, aku belum membangunkan ingatannya. Jawab Xiaoyan. Mendengar ini, sang ratu pun langsung terdiam dan menatap Xiaoyan dengan aneh. Tidak heran. Aku baru saja mengatakan bahwa semua makhluk hidup tidak ada hubungannya denganmu dalam hal itu. Ucap sang ratu. Sang ratu pun berkata setelah terdiam cukup lama. Dan tampaknya Xiaoyan hampir tersandung ketika mengatakan itu. Xiaoyan pun terbatuk kering untuk sementara waktu dan meredakan suasana canggung di antara mereka berdua. Gu Zuzang tidak tahu apakah dia akan menerobos ke ranah legendaris yang lebih tinggi di masa depan. Ucap sang ratu. Sang ratu menutup mulutnya dan tertawa sebentar. Tapi bukannya terus menggoda, dia akhirnya menjawab pertanyaan Xiaoyan. Ah, tingkat legendaris. Ucap Xiaoyan yang terkejut dan kemudian dia pun bertanya. Tingkat apa itu? Tanya Xiaoyan. Dikatakan bahwa itu adalah akhir dari tingkat kultivasi, sehingga disebut tingkat tertinggi. Ucap sang ratu. Apa? Tingkat tertinggi? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan pernah mendengar tentang tingkat ini, tetapi dia masih merasa asing tentang itu. Sekarang, dia masih berada di ranah dewa dan masih harus bekerja keras untuk mencapai ranah kaisar keabadian. Dia bahkan masih jauh dari tingkat keabadian dewa. Jadi, bagaimana mungkin dia akan memahami ranah tertinggi? Ya, itu disebut tingkat tertinggi. Ucap sang ratu sambil menganggukkan kepalanya. Apakah Yuan Earth pernah melangkah ke tingkat itu? Ucap Xiaoyan yang terus mengajukan pertanyaannya. Itu tingkat yang tidak bisa kucapai, dan aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Jawab sang ratu. Jelas, bahkan sang ratu yang merupakan orang terkuat di dunia Xuanyan tidak bisa mencapai tingkat itu. Yang berarti, dewa tertinggi adalah sosok yang paling kuat di dunia manapun. Hayolah, mungkin kamu punya kesempatan untuk mencapai tingkat itu. Ucap sang ratu sambil tersenyum lembut. Meskipun aku tidak tahu apa rencana semua makhluk hidup, tapi aku percaya padanya karena dia memilihmu. Dia pasti sudah membuat perhitungan dan kamu pasti akan berhasil. Kamu adalah reinkarnasi dari dewa tertinggi dan aku sudah melihat sosoknya di dalam dirimu. Tapi aku mempunyai perasaan yang berbeda padamu. Ucap sang ratu yang tiba-tiba menjadi serius dan menatap Xiaoyan. Aspek mana yang membuatku berbeda? Tanya Xiaoyan dengan bingung. Sang ratu pun mengerutkan keningnya. Penampilannya yang sedang serius juga terlihat sangat cantik. Dan kemudian dia pun mengangkat kepalanya untuk menatap Xiaoyan kembali. Karakternya berbeda denganmu. Dia bertindak terlalu dalam dan dia melihat 100 langkah ke depan. Tetapi kamu berbeda dengannya. Kamu tidak memiliki pemikiran ekstra dan juga bertindak tegas. Ucap sang ratu dengan perlahan. Xiaoyan yang mendengar di bawah armornya, mendengar kata-kata itu, garis hitam muncul di dahinya. Yuan apakah maksudmu? Aku tidak sepintar dewa tertinggi. Ucap Xiaoyan dengan bingung. Entahlah, kamu memang masih memiliki sedikit kebodohan, tetapi tidak terlalu banyak. Ucap sang ratu. Dan setelah dia selesai berbicara, sang ratu langsung menutup mulutnya dan tertawa pelan. Xiaoyan pun tiba-tiba terdiam karena ucapan ini. Jelas, dia menyatakan bahwa dirinya merasa sedikit marah dan tidak ingin berkomunikasi dengan sang ratu lagi. Tapi memang benar, jika dipikirkan baik-baik, itu sebenarnya adalah keuntungan bagimu. Ucap sang ratu sambil menghentikan tawanya. Apakah kamu sedang mempermainkanku? Bagaimana bisa kebodohan menjadi keuntungan? Ucap Xiaoyan yang sudah sangat kesal. Tentu saja bisa. Itu bukanlah kebodohan biasa. Dan itu seharusnya akan menjadi masalah karaktermu sendiri. Menjadi terlalu berhati-hati memang bukan hal yang baik pada beberapa masalah. Aku yakin kamu perlahan akan mengerti dengan apa yang aku katakan ini. Ucap sang ratu. Gu Zuzang dan aku sama-sama memiliki kepribadian yang terlalu banyak berpikir. Dan pemahaman kami memanglah sangat tinggi. Tetapi seringkali kami tidak dapat mengendalikan sifat terlalu banyak berpikir ini. Ucap Xiaoyan. Jadi, gesekan internal pada mental yang kuat dapat membuat hal-hal sederhana menjadi rumit. Bahkan, pemikiran panjang akan menjadi lebih sulit daripada berkelahi. Rasa sakitnya bahkan lebih menyakitkan. Ucap Xiaoyan kembali. Kalau begitu, aku pikir ini adalah alasan mengapa Gu Zuzang tidak meninggalkan ingatannya.
ketika bereinkarnasi menjadi dirimu. Bahkan, jika bakatmu tidak begitu mengerikan, setidaknya pada saat ini kekuatanmu masih sangat jelas, ucap sang ratu. Apakah yang kamu lakukan itu memang diharuskan atau harus selalu benar? Untuk jawabannya, kamu sendiri yang harus mencarinya, ucap sang ratu kembali. Kini, sang ratu kembali memandang Xiaoyan dengan serius, dan Xiaoyan yang berada di dalam armor juga memikirkan masalah ini. Lalu, setelah beberapa saat, dia akhirnya mengangguk. Kemudian, ketika sang ratu memandang Xiaoyan yang mengangguk, dan mungkin Xiaoyan sudah mengerti dengan kata-katanya, senyum lembutnya perlahan muncul di bawah wajahnya yang cantik. Karena kamu masih memiliki kekhawatiran yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatimu, tindakan ini lebih berharga daripada yang lain, ucap sang ratu. Tapi, pemahamanku tentang hal ini masih belum cukup, dan peningkatan kekuatannya juga terlalu lambat. Bagaimana aku bisa melindungi kekhawatiran pada tingkat ini? Ucap Xiaoyan sambil tersenyum pahit. Biar aku tebak. Apakah kekhawatiranmu itu adalah karena kamu tidak akan berumur panjang sekarang? Atau mungkin masih ada hal lain yang mengganggu pikiranmu? Ucap sang ratu. Pada saat ini, sang ratu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dan sosok Xiaoyan pun sedikit merenung ketika dia mendengar kata-kata itu. Sepertinya dia sudah tua sekarang, dan dia sama sekali belum menghitung umurnya. Bahkan, untuk waktu yang lama, Xiaoyan hanya tahu bahwa sosoknya ini perlahan berubah menjadi sosok yang tegap. Namun, penampilannya masih sama seperti dulu. Jadi, dia sudah lupa beberapa lama waktu yang dilaluinya. Seharusnya aku akan segera berumur panjang, ucap Xiaoyan setelah terdiam beberapa saat dan menghela napas panjang. Jika kamu tidak memiliki umur yang panjang, kamu mungkin tak akan mampu menerobos tingkat Dewa Bintang 9. Tapi, bahkan ketika aku masih hidup, aku belum pernah mencapai tingkat kekuatanmu dengan cepat seperti sekarang. Namun, seberapa cepat kemampuanmu tetap tidak baik untuk terlalu berlebihan, ucap sang ratu yang wajahnya tiba-tiba memerah. Segera, Xiaoyan yang melihat ekspresi sang ratu pun langsung menepuk dahinya, dan dia sudah kehabisan akal karena tingkah sang ratu yang tiba-tiba ini. Aku tahu, akan tetapi invasi dunia Taisu ke dunia Senshi sudah semakin dekat, dan aku tidak punya waktu untuk berdiam diri dan mengabaikan kesempatan untuk berkultivasi, ucap Xiaoyan sambil menundukkan kepalanya. Kenapa kamu sangat bersikeras dengan hal itu? Perang dunia bukanlah masalah sesaat. Bahkan perang dimulai, kamu masih akan memiliki cukup waktu. Dan mungkin ada lebih banyak peluang bagimu saat itu, ucap sang ratu. Detik berikutnya, Xiaoyan terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Akan tetapi, dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan sang ratu ini. Ini adalah perang antara 2 atau 3.000 dunia. Setelah perang itu dimulai, perang pertama akan menyebar dari dunia yang tidak berpemilik, dan dunia yang tidak dimiliki akan menjadi garis pertahanan pertama. Lalu, apakah kamu tahu bahwa dunia yang tidak berpemilik dari dunia Senshi, dan ada beberapa cabang? Ucap sang ratu. Kemudian, Xiaoyan pun perlahan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu dengan hal ini, dan mulai memahami kata-kata sang ratu. Sejauh yang aku tahu, ada 5 dunia yang tidak dimiliki dengan kekuatan yang tersembunyi, dan ada juga beberapa dunia yang baru lahir, namun tidak dimiliki. Meskipun tidak luas, kekuatan dunia-dunia cabang ini tidak bisa diremehkan. Mereka masih akan melawan dengan keras, ucap sang ratu. Aku memang tidak tahu banyak tentang masalahmu. Aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa pertempuran ini mungkin terlalu singkat dan terlalu cepat untuk menutupi telinga. Lalu, hanya ada satu kemungkinan dari situasi ini, dan itu adalah dunia Taisu jauh lebih kuat daripada dunia Senshi, ucap sang ratu kembali. Sekarang, setelah kamu menghadapi orang-orang dari dunia Taisu ini, tidak dapat disangkal bahwa mereka memang sangat kuat. Tetapi, apakah kamu berpikir bahwa dunia Senshi akan benar-benar dihancurkan oleh mereka dengan hal seperti itu? Ucap sang ratu. Tampaknya, sang ratu menganalisis bahwa Xiaoyan tidak pernah mengalami hal seperti itu, karena pada level perang ini, dia sekarang lebih fokus pada kekuatannya sendiri. Setelah mengatakan begitu banyak penjelasan, aku harap kamu bisa menjaga niat awalmu. Apakah kamu mengerti apa maksudku? Ucap sang ratu yang ekspresinya kembali serius. Baiklah Yuan aku mengerti, ucap Xiaoyan sambil menganggukkan kepalanya. Teruslah berjalan, kekhawatiran hanya akan menjadi batu sandungan bagimu, ucap sang ratu yang tiba-tiba menjadi mentor hidup bagi Xiaoyan. Namun, untuk Xiaoyan sendiri, ucapan sang ratu ini memang selalu menenangkan pikirannya yang gelisah ketika seiring waktu semakin dekat dengan peperangan yang akan datang. Yuan bisakah aku melakukan sesuatu untukmu? Ucap Xiaoyan sambil menatap wajah sang ratu.
Sosok sang ratu pun terdiam sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu. Matanya yang indah berbinar dan dia juga menatap Xiaoyan dengan senyum manis di bibirnya. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Aku akan berjalan bersamamu untuk sementara ini. Jika kamu merindukanku di masa depan, kenangan ini sudah cukup. Tapi, jika kamu melupakanku, itu tidak masalah. Karena di bawah arus waktu, aku sejak awal memang tidak akan menjadi apa-apa. Ucap sang ratu. Kali ini, pernyataan sang ratu mampu membuat hati Xiaoyan sedikit bergetar. Meskipun itu bukanlah keinginan Xiaoyan, bagaimanapun juga, keduanya masih memiliki hubungan dari hati ke hati. Pada saat ini, Xiaoyan terdiam. Dia tidak mampu berkata apa-apa lagi karena ucapan sang ratu sebelumnya. Dan sosok sang ratu pun juga tidak banyak berbicara. Kemudian, dalam sekejap mata, seberkas cahaya di lantai 9 sudah tiba. Sosok Xiaoyan pun berhenti. Ia sudah lama memasukinya. Tapi tampaknya dia tidak dikirim ke lantai 9 lagi. Jadi, Xiaoyan ingin tahu apakah pemandangan yang masih sama seperti sebelumnya. Tapi, dari kejauhan, Xiaoyan dapat melihat bahwa ada siluet yang menyorot kedua matanya. Dan siluet itu menghilang pada saat sinar itu melintas. Adegan selanjutnya seperti ada 10.000 kuda yang berlari kencang di dalam hati Xiaoyan. Dan dia pun bertanya-tanya mengapa transmisi cahayanya selalu gagal ketika dia sudah dekat. Itu adalah lelucon yang mengerikan. Kenapa aku tidak bisa berteleportasi seperti sebelumnya? Ucap Xiaoyan sambil berteriak dengan enggan. Di sisi lain, ketika Taisu 853 mendengar raungan Xiaoyan, dia langsung menatapnya dengan bingung dan segera bertanya, "Apakah kamu pernah ke sini?" Tanya Taisu 853 dan Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya. "Ketika kamu dalam keadaan koma, aku berada dalam situasi putus asa. Jadi, aku ingin melarikan diri melalui pancaran cahaya itu. Tetapi, setelah memasukinya, aku bahkan tidak dikirim ke lantai 9. Aku tidak tahu kenapa. Mungkinkah Dewa Iblis Tianhe sengaja mempermainkanku?" Ucap Xiaoyan. Jika itu masalahnya, pasti jumlah orang yang memasuki lantai 9 telah mencapai batas yang ditentukan. Jadi, kita tidak bisa memasukinya meskipun kita memaksanya. Ucap Taisu 853. Kemudian, Taisu 853 itu bangkit dari duduknya untuk menghampiri Xiaoyan dan melihat sekitar beberapa waktu. Lalu dia kembali berkata, "Kita harus cepat. Kalau tidak, kita tidak akan bisa memasuki lantai 9 lagi nanti." Ucap Taisu 853 dengan tiba-tiba. Xiaoyan pun terkejut ketika mendengarnya. Dan sepertinya ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Lalu, setelah Xiaoyan mengangguk untuk memberi respon, Xiaoyan pun melirik Taisu 853 dan berpikir bahwa orang ini tidak bodoh. Tapi, mungkinkah dia sedang berpura-pura untuk membuat Xiaoyan berpikir bahwa dia memanglah bodoh? Detik berikutnya, sosok Taisu 853 pun langsung melesat ke arah sinar cahaya menuju lantai 9. Dan sosok Xiaoyan pun juga tiba-tiba berhenti di depan sinar cahaya itu. Setelah beberapa saat, Xiaoyan malah berbalik untuk memfokuskan matanya yang hangat pada sosok sang ratu. Lalu tanpa terlalu banyak berbicara, dia meraih lengan ramping sang ratu dan membawanya ke dalam pelukan dengan erat. "Yuan aku berjanji, aku tidak akan pernah melupakanmu dalam hidup ini." Ucap Xiaoyan sambil menutup matanya, dan sosok sang ratu pun tersenyum manis ketika mendengarnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bikin laksa dicampur sayur kubis. Nggak kerasa ceritanya udah habis.他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我都会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。